Halo guys, welcome back to my channel, tempat belajar untuk lolos tes CPNS dan P3K tahun 2023. Nah, kali ini kita akan membahas video soal P3K perawat terbaru sesuai dengan soal-soal atau FR yang muncul di ujian kali ini. Jadi jangan lupa teman-teman untuk membahas videonya dari awal sampai akhir ya. Langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini membahas tentang diagnosa keperawatan. Jadi soal ini katanya muncul ya teman-teman pada ujian kali ini. Laki-laki berusia 65 tahun dirawat di ruang isolasi Panti Tresna Breda sejak 1 minggu yang lalu. Dari hasil pengkajian klien terlihat lemah, bau feses kulit perianal kemerahan, dan terdapat rembesan feses lunak, dan klien mengatakan tidak ada keinginan BAB. Apakah diagnosa keperawatan yang tepat pada kasus di atas? A. Disfungsi motilitas gastrointestinal. B. Inkontinensia defekasi. C. Persepsi konstipasi. D. Risiko konstipasi. Dan E. Semua jawaban salah. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi B. Inkontinensia defekasi. Seperti yang kita ketahui bahwa inkontinensia defekasi adalah kondisi ketika tubuh tidak mampu mengendalikan buang air besar. Jadi menyebabkan tinja keluar secara tiba-tiba dan tidak disadari oleh penderitanya. Kita lihat kembali kepada soal bahwa pasien berusia 65 tahun di mana fungsi pencernaannya sudah mengalami penurunan, sehingga tentunya menyebabkan hal ini terjadi, yaitu inkontinensia defekasi. Kenapa bukan disfungsi motilitas gastrointestinal? Kalau opsi A itu biasanya berhubungan dengan yang namanya penyakit-penyakit kritis. Jadi terjadi gangguan motilitas saluran cerna yang dapat mempengaruhi berbagai organ dalam saluran pencernaan, seperti lambung, usus kecil, usus besar, dan lain sebagainya. Untuk risiko konstipasi tentunya bukan. Konstipasi berkaitan dengan feses yang keras atau susahnya mengeluarkan feses. Jadi seperti itu ya teman-teman, kita harus selalu ingat bahwa yang namanya inkontinensia defekasi merupakan ketidakmampuan mengendalikan buang air besar. Makanya di sini feses kulit perianalnya kemerahan dan klien terlihat lemah karena dia tidak tahu bahwa fesesnya dapat keluar. Dia tidak menyadari. Seperti itu ya teman-teman. Kita masuk ke soal yang kedua, soal kasus yang cukup sering muncul ya teman-teman, jadi harus kita pelajari. Perawat sedang membantu klien yang sedang dilakukan induksi persalinan pada usia kehamilan 41 minggu. Klien mengalami kontraksi sedang dan muncul setiap 2-3 menit, dengan durasi kontraksi 60 detik. Sebuah monitor denyut jantung janin telah terpasang, rata-rata denyut jantung janin antara 120-122 kali per menit selama 1 jam. Apakah tindakan prioritas? Opsi A. Memberitahukan pada petugas kesehatan yang lain. B. Menghentikan infus oksitosin atau fitosin. C. Memberikan oksigen masker 8-10 liter per menit. D. Menghubungi keluarga klien jika keluarga belum ada di tempat. Dan opsi E. Meningkatkan jumlah tetes cairan infus. Kita fokus kepada pertanyaannya. Apa tindakan prioritas? Tindakan prioritas di sini kehamilan 41 minggu. Sudah lewat bulan ya teman-teman. Namun di sini fokusnya bahwa klien sudah mengalami yang namanya kontraksi 2-3 menit dan durasinya 60 detik. DJJ-nya juga normal. Jadi hal yang perlu kita lakukan adalah opsi B. Menghentikan infus oksitosin atau pitocin karena pasien sudah mengalami yang namanya kontraksi. Sedangkan oksitosin itu bertujuan menyebabkan kontraksi uterus yang kuat dan menyebabkan penurunan oksigen ke plasenta. Jadi kita harus segera menghentikannya agar tidak terjadi kondisi yang lain. Seperti itu ya. Dan selanjutnya yang harus kita lakukan mengatur posisi klien untuk bersiap menuju proses persalinan. Setelah kita mengatur posisi pasien, maka hal yang kita lakukan adalah meningkatkan jumlah cairan infus. Jadi, kita harus meningkatkan cairan infus tapi tanpa oksitosin ya, dan memberitahukan kepada petugas kesehatan yang lain tindakan yang dapat diambil kembali. Jadi, bukan opsi A, bukan opsi C, ini merupakan tindakan selanjutnya. Opsi D juga bukan, dan juga opsi E. Jadi hal yang pertama kita lakukan menghentikan infus, mengatur posisi persalinan, meningkatkan infus tanpa oksitosin, kemudian bersiap memberitahukan kepada petugas kesehatan lain. Seperti itu ya teman-teman.
Kita masuk ke latihan soal yang ketiga, soal tentang perhitungan dosis obat. Cukup sering muncul pada soal ujian kali ini, dan kita harus tentunya tahu sebagai seorang petugas kesehatan terlebih perawat mengenai perhitungan dosis obat ya teman-teman. Kita langsung masuk ke soal. Penisilin G-protein atau wisilin 1 juta unit IM diberikan pada anak dengan infeksi. Pada label obat tertulis 1.200.000 unit per 2 ml. Perawat telah memastikan bahwa dosis tersebut aman. Berapa mililiter obat pemberian yang harus diberikan perawat pada anak tersebut? A. 0,8 ml, B. 1,2 ml, C. 1,44 ml, D. 1,66 ml, dan opsi E. 1,88 ml. Ada yang sudah tahu jawabannya? Kita harus menjawab cepat ya teman-teman. Kita ingat kembali rumus soalnya bahwa dosis, kita harus tahu dosis terus yang diminta dikali mililiternya. Rumusnya adalah ingat saja yang diminta DM dan dosis per dosis dikali mililiter. Jadi yang diminta tadi 1 juta unit per 1.200.000 unit dikali 2 ml. Nah, kita hitung bersama-sama. Maka didapatkan jumlahnya adalah 1,66 ml. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus selalu ingat rumus penghitungan dosis obat. Nanti juga banyak soal-soal tentang rumus-rumus penghitungan dosis baik pada bayi, ibu hamil, dan seperti itu. Jadi rumus untuk pemberian dosis obat, dosis persediaan dikali mililiter. Jadi untuk soal jawaban yang paling tepat opsi D, 1,66 ml. Kita masuk ke latihan soal 4. Seorang perawat sedang merawat klien setelah tindakan mastektomi. Klien mengatakan lengannya mengalami pembengkakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa klien mengalami komplikasi yang tidak diharapkan akibat pembedahan. Apakah prinsip etik yang gagal dipertahankan berdasarkan kasus tersebut? A. Otonomi, B. Berbuat baik, C. Ketaatan, D. Mencegah kematian, dan E. Kerahasiaan. Jadi soal ini membahas tentang prinsip-prinsip etik ya teman-teman. Kita semua harus tahu dan kita pelajari karena ini juga muncul di soal P3K Perawat pada tahun ini. Untuk otonomi seperti yang kita ketahui, otonomi merupakan hak untuk menentukan keputusan sendiri. Berbuat baik, beneficence, kita harus berbuat baik. Ketaatan, fidelity, mencegah kematian, non-maleficence, atau mencegah yang namanya terjadi hal-hal buruk, kerugian, dan kerahasiaan atau confidentiality. Untuk soal ini, kita harus memilih yang mana yang paling tepat. Dikatakan bahwa klien mengalami pembengkakan lengan dan post-op tindakan mastektomi. Seperti yang kita ketahui bahwa edema lengan pada area yang dioperasi merupakan komplikasi akibat dilakukannya mastektomi. Jadi ini merupakan hal yang tidak diharapkan. Jadi hal yang gagal dilakukan oleh perawat pada saat ini adalah prinsip berbuat baik. Karena di sini kita memang tidak mengharapkan adanya terjadinya komplikasi pada lengan atau pembengkakan, namun sudah terlanjur terjadi, jadi hal yang dilewatkan perawat adalah berbuat baik. Seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman pasti bertanya kenapa bukan opsi D, mencegah kematian atau kerugian seperti itu ya. Di soal ini tidak ada dinyatakan bahwa perawat itu melakukan suatu perbuatan yang membuat kerugian pada pasien. Jadi kita tidak memilih opsi D. Dan untuk opsi E tidak ada di sini soal menceritakan sesuatu yang harus dirahasiakan oleh seorang perawat. Nah, kita harus tertuju kepada opsi B, yaitu mencegah terjadinya komplikasi. Upaya agar tidak terjadi komplikasi relevan dengan prinsip berbuat baik atau beneficient. Seperti itu ya teman-teman. Kita masuk ke latihan soal yang kelima. Perawat akan membantu dokter sehubungan dengan adanya resep obat baru dengan dosis yang lebih tinggi daripada dosis yang direkomendasikan. Perawat tidak dapat menemukan dokter, padahal obat tersebut harus diberikan. Manakah tindakan yang seharusnya dilakukan oleh perawat? A. Kontak supervisor keperawatan. B. Berikan dosis sesuai yang diresepkan. C. Tunda pemberian obat sampai dokter dapat dihubungi. D. Berikan obat sesuai dengan resep yang direkomendasikan sampai dokter bisa ditemui. Dan opsi E. Lanjutkan pengobatan dengan dosis baru. Jawaban yang paling tepat adalah opsi
A. Kontak supervisor keperawatan. Kenapa seperti itu teman-teman? Kita lihat pada soal bahwa ada namanya resep obat dengan dosis yang lebih tinggi dari yang direkomendasikan dan tidak dapat menemukan dokter, padahal obat tersebut harus diberikan. Hal yang kita lakukan adalah melakukan kontak dengan supervisor agar supervisor tersebut mengklarifikasi lebih lanjut mengenai langkah selanjutnya yang dilakukan oleh perawat. Karena apa? Karena kita tidak bisa memberikan resep secara langsung sebelum dilakukan klarifikasi dengan supervisor. Seperti itu ya teman-teman. Karena jika tidak ada status berkaitan dengan resep karena dokter belum bisa dihubungi atau karena resep tetap demikian, kita setelah menghubungi dokter, kita harus tetap menghubungi yang namanya supervisor untuk mengklarifikasi langkah selanjutnya. Dan kita tidak melanjutkan pemberian obat terlebih dahulu. Jadi ditunda dulu ya teman-teman pemberian obatnya. Teman-teman harus mempelajari kembali yang namanya proses-proses langkah-langkah dalam keperawatan seperti itu, mulai dari pengkajian diagnosa dan sampai dengan dokumentasi. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sekian dulu pertemuan kita untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini untuk mendukung dan juga untuk mendapatkan update video terbaru mengenai soal FRP 3K tahun 2023. Terima kasih.